gampang banget buat kalian taklukan. Jujur aja deh, pernah nggak sih kalian lagi baca buku metodologi, terus tiba-tiba ngeblank pas ditanya, apa sih bedanya teknik sama instrumen? Nggak usah malu, wajar kok. Bahasa akademis itu kadang emang kelihatan nyeremin dan bikin keder. Tapi santai aja, anggap saya sebagai teman belajar kalian hari ini. Kita bakal terjemahin bahasa tingkat dewa di buku tebal itu jadi bahasa sehari-hari yang super gampang dipahami. Nah, agenda kita hari ini udah disusun rapi banget nih. Kita bakal mulai dari teknik dan instrumen, terus lanjut ngebahas populasi dan sampel, habis itu masuk ke analisis data, dan terakhir kita tutup dengan validitas dan reliabilitas. Yuk, langsung kita gas. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini fondasi pentingnya, yaitu tentang gimana sih caranya kita benar-benar dapetin data langsung dari lapangan. Biar gampang, bayangin aja kalian lagi mau mancing ikan. Teknik pengumpulan data itu ibarat cara kalian memancing. Apakah kalian mau mancing dari pinggir sungai atau pakai jaring dari atas perahu? Nah, kalau instrumen penelitian, itu adalah wujud fisik alatnya, jorannya, jaringnya, atau kailnya. Jadi ingat ya, teknik itu adalah caranya, sedangkan instrumen itu adalah alat fisiknya. Jangan sampai kebalik ya. Nah, karena mereka berdua ini satu paket, setiap teknik itu wajib banget punya pasangan instrumen yang klop. Misalnya nih, kalau cara atau teknik kalian adalah menyebar kuesioner, berarti alat fisiknya ya daftar pertanyaan. Kalau kalian pakai teknik wawancara, alatnya namanya pedoman wawancara. Terus kalau observasi, alatnya checklist. Logikanya gini, kalian kan nggak mungkin pergi mancing ikan tapi bawanya palu kan? Sama aja. Kalau kalian mau mengobservasi perilaku siswa di kelas, kalian nggak bisa pakai instrumen soal ujian tertulis. Pokoknya harus nyambung. Oke, fondasinya udah dapat ya. Sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya, di mana kita bakal nentuin dari siapa sih sebenarnya data ini mau kita ambil. Ini dua konsep yang paling sering bikin ketukar, padahal bedanya lumayan jelas. Populasi itu adalah seluruh target penelitian kalian. Misalnya seluruh 500 siswa kelas 8 di satu sekolah. Semuanya tanpa sisa. Tapi, meneliti 500 orang kan butuh waktu dan biaya yang nggak main-main. Nah, disinilah sang pahlawan kita, si sampel, beraksi. Sampel ini adalah sebagian kecil dari populasi tadi. Katakanlah cuma 50 siswa aja, tapi mereka ini bisa mewakili semuanya. Jadi kalian bisa hemat tenaga, hemat uang, tapi kesimpulannya tetap akurat. Pertanyaan pentingnya, gimana cara kita milih sampel yang 50 orang itu? Ini yang namanya proses sampling. Buat ujian nanti, cukup ingat dua jalan pintas ini. Pertama, probability sampling. Kata kunci buat dihafal, acak alias random. Artinya, semua orang di populasi punya kesempatan yang sama persis buat dipilih, kayak lagi diundi gitu. Kedua, non-probability sampling. Kata kuncinya, nggak acak. Ini dipilih karena ada kondisi tertentu. Misalnya purposive, karena kalian nyari orang yang emang ahli di bidangnya. Atau kuota, karena kalian cuma butuh jumlah tertentu aja. Atau accidental, ya siapa aja yang kebetulan lagi lewat di depan kalian. Terus, kalau dosen kalian minta hitungan untuk nentuin berapa jumlah sampelnya, biasanya mereka bakal ngeluarin rumus Lovin ini. Kelihatan ribet? Nggak kok. Huruf N besar itu total populasi, dan D kecil itu batas kesalahan yang bisa ditoleransi, biasanya 0,05. Kita ambil contoh simpel. Katakanlah populasinya 100 orang. Kalian kuadratkan dulu D-nya, jadi 0,0025. Terus kalikan sama populasi 100 tadi. Hasilnya 0,25. Tambahin 1. Jadi 1,25. Langkah terakhir, bagi total populasi awal yang 100 itu dengan 1,25. Ketemu deh, kalian butuh sampel 80 orang. Percaya deh, angka di ujian biasanya gampang banget buat dihitung kayak gini. Nah, data udah terkumpul, sekarang saatnya kita beraksi di fase analisis data kuantitatif. Di tahap inilah angka-angka mentah tadi kita sulap jadi kesimpulan statistik yang sebenarnya. Sebelum kita pusing sama hitung-hitungan, ini ada kode curang mutlak buat jawab soal tentang variabel. Variabel bebas, atau yang sering disebut X, itu posisinya sebagai penyebab. Sedangkan variabel terikat, atau Y, itu adalah efek yang dipengaruhi. Contoh gampangnya gini, judul penelitiannya pengaruh motivasi belajar terhadap hasil ujian. Karena motivasi itu yang nyebabin sesuatu, berarti dia X. Dan karena hasil ujian itu efek dari motivasinya, berarti dia Y. Gampang banget kan? Kalau ngomongin data kuantitatif, otomatis kita ngomongin statistik. Dan statistik itu kebagi dua jalur. Pertama, statistik deskriptif. Tugasnya murni cuma ngegambarin data yang ada di depan mata. Contohnya nyari rata-rata atau mean, nyari nilai tengah atau median, sama nilai yang paling sering muncul alias modus. Udah, sampai situ aja, dia nggak bikin kesimpulan aneh-aneh. Jalur kedua, statistik inferensial. Nah ini lebih canggih. Dia dipakai buat narik kesimpulan dari sampel kecil tadi untuk digeneralisasi atau diberlakukan ke seluruh populasi. Misalnya, buat ngebuktiin kalau motivasi belajar tadi itu secara nyata emang bikin nilai ujian naik di seluruh sekolah, bukan cuma di sampel kalian doang.
Perhatian semuanya, ini dia rangkuman sakti yang bakal menyelamatkan nilai pilihan ganda kalian. Dengerin baik-baik kata kuncinya. Kalau soalnya minta kalian membandingkan dua kelompok, misalnya nilai kelas A sama kelas B, jawabannya udah pasti T-test. Kalau yang dibandingin lebih dari dua kelompok, misalnya kelas A, B, dan C, pakailah ANOVA. Beda lagi kalau soalnya nanya soal hubungan antar variabel, itu alatnya korelasi. Tapi, kalau pertanyaannya nyari pengaruh dari X terhadap Y, alat uji yang harus kalian pilih adalah regresi. Ingat-ingat kata kuncinya ya. Oke, ini poin kritisnya. Sehebat dan secanggih apapun analisis statistik yang udah kalian lakuin, semuanya bakal jadi omong kosong kalau dari awal data yang kalian masukin itu sampah. Makanya, kita butuh pos pengecekan kualitas. Selamat datang di tahap validitas dan reliabilitas. Coba tanamkan dua konsep inti ini kuat-kuat di kepala kalian. Validitas itu artinya tepat. Maksudnya, alat ukur kalian emang benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau tujuan kalian mengukur motivasi belajar, ya pertanyaannya harus tentang belajar dong. Jangan malah nanya menu sarapan favorit. Di sisi lain, reliabilitas itu artinya konsisten. Bayangin aja kalian lagi pakai timbangan badan. Kalau hari ini berat kalian nimbang 60 kilo, terus besok dan lusanya kalian nimbang lagi angkanya tetap 60 kilo, itu artinya timbangan kalian reliable, stabil, konsisten, nggak pelin-pelan. Kalau di kampus-kampus sekarang, kita biasanya udah pakai aplikasi SPSS. Dan tebak apa? Dosen itu hobi banget masukin urutan langkah SPSS ke soal ujian. Buat uji validitas, urutannya itu pasti kayak gini. Pertama kalian masukin atau input data, terus kalian klik menu Analyze, pilih Correlate, lalu klik Bivariate, dan terakhir tekan OK. Coba dihafal urutan Analyze, Correlate, Bivariate ini, karena dosen seneng banget bikin jebakan urutan di soal. Terus pas hasil SPSS-nya udah keluar, gimana cara bacanya? Nah, ini dia angka ajaib buat nentuin validitas. Kalau nilai signifikansi atau tulisan sig di layar kalian itu lebih kecil dari 0,05, selamat, instrumen kalian valid. Atau ada juga cara kedua. Kalau kalian pakai R hitung, pastiin angka R hitung kalian itu lebih besar dari R tabel. Rumus simpelnya, selama R hitung lebih gede dari R tabel, berarti instrumen kalian udah tepat sasaran. Lalu gimana dong dengan uji reliabilitas? Nah, jangan sampai ketipu. Langkah di SPSS-nya itu beda. Urutannya mulai dari input data, terus klik Analyze, tapi kali ini kalian pilihnya Scale. Habis itu baru klik Reliability Analysis dan tekan OK. Jalurnya beda banget kan sama validitas tadi yang pakai Correlate? Ingat, Reliability pakai Scale. Kalau tadi di validitas angka ajaibnya 0,05, nah buat reliabilitas yang kita lihat adalah nilai Cronbach's alpha. Ambang batas emas buat nilai ini adalah 0,60. Selama output angka alpha kalian lebih gede dari 0,60, kalian bisa napas lega. Instrumen penelitian kalian resmi dinyatakan reliable dan sangat bisa diandalkan. Oke, sebelum kita benar-benar udahan, kita lakuin rekap super cepat 1 menit buat kalian ingat-ingat pas lagi jalan masuk ke ruang ujian. Teknik itu cara, instrumen itu alat fisik, X adalah penyebab, Y adalah efek yang dipengaruhi. Kalau cari hubungan itu korelasi, kalau cari pengaruh itu regresi. Valid artinya tepat sasaran, reliable artinya konsisten. Dan terakhir banget, kalau Cronbach's alpha lebih dari 0,60, data kalian pasti reliable. Nah, itulah keseluruhan cetak biru kuantitatif buat kalian hari ini. Kalian udah punya semua bekalnya, mulai dari konsep kunci, perbedaan-perbedaan penting, sampai jalan pintas ngapalin angka-angka ajaib di SPSS. Dengan pemahaman yang udah ngelotok kayak gini, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa lulus nggak ya? Tapi, seberapa siap kalian bawa pulang nilai A di ujian nanti? Saya sih yakin banget kalian udah siap 100%. Selamat belajar, semoga kalian sukses besar ngancurin ujian akhir semester nanti. Tetap semangat dan sampai jumpa di sesi penjelasan seru kita berikutnya.